perubahannya itu guys, Jepang sekarang itu makin ketat gitu. Dan ini saya punya info dari orang yang bener-bener punya pengalaman di Jepang, 27 tahun di Jepang. Dia itu sekarang pisahnya udah pisah permanen residen dan nikah sama orang Jepang. Dan saya masuk kelas beliau. Katanya untuk permanen residen bang, info bang, untuk permanen residen, iya enggak untuk, iya maksudnya yang nikah sama Nihonjin atau yang dari TG2 ataupun dari Kaigo Fukushiki ke residen permanen itu bener-bener ada tingkatan bahasa. Kalau dulu tuh ya maksudnya gini, kalau dulu tuh walaupun nggak N1 tapi bisa bahasa ya oke gitu. Tapi sekarang tuh kalau residen permanen ya itu bener-bener kayak diminta sertifikasinya. Kayak N1-nya harus ada, N2-nya harus ada kayak gitu. Jadi nggak sembarangan kayak gitu. Minasang, ohayo gozaimasu. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Di channel ini kita akan membahas proses alur kerja ke Jepang lagi dan sharing santai tentang Jepangan pokoknya. Dan sekarang ini posisinya saya mau berangkat kerja guys, seperti biasa ya. Karena di sini tuh lagi dingin lah ya. Kebetulan di tempat saya ini kebetulan sekarang itu ada di 0 derajat tadi sih ya. Biasanya semakin siang itu semakin naik sih, antara 4 derajat, 5 derajat gitu. Name tag jangan lupa. Dan ini nggak langsung saya pakai guys. Nanti saya pakainya di Kaisa ataupun di perusahaan. Kenapa? Karena di jalan itu saking dinginnya, ini tuh kayak dingin gitu, kayak basah. Sampai basah kayak gitu. Maka dari itu nggak saya pakai dari sekarang, tapi pakainya nanti. Dan tidak lupa juga noto. Karena not itu paling penting sambil belajar bahasa Jepang, sambil bekerja gitu kan. Dan akhir-akhir ini saya pakai ini yang tebel gitu guys. Tuh, tapi nanti ngeklik kameranya susah ya. Seperti itulah intinya guys. Dan sekarang saya punya ini, saya punya helm. Jadi apa namanya, ada inventaris ataupun ya dikasih dari perusahaan, intinya canto atama mamote kudasai katanya, jaga ininya apa kepalanya dengan baik katanya. Aduh, ada-ada aja ya. Oke, ini bento udah siap, bento saya udah siap, dan buku pelajaran juga udah siap. Ini guys bentonya dijadiin satu. Ini air di Jepang itu ya, air itu nggak pernah pusing alhamdulillah. Maksudnya tuh kayak nggak galon gitu loh, langsung dari keran jadi langsung minum. Oke, kita akan berangkat dan tentunya ini guys, kunci sepeda, kunci si puput. Oke, mari kita berangkat dan kita akan sambil cerita-cerita proses tentang ke Jepang ya. Akhir-akhir ini banyak banget cerita-cerita yang ngomongin tentang perubahan-perubahan sistem yang ada di Jepang guys. Perubahannya apa Anapis gitu kan. Perubahannya itu guys, Jepang sekarang itu makin ketat gitu. Jepang itu sekarang tuh makin ketat. Ini mohon maaf saya sambil pakai sepatu. Aduh, saya matiin dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Aduh, dingin guys. Oke, udah biru. Oke, tinggal berangkat. Kalau misalkan dengar-dengar dari info-info yang ada itu, Jepang itu sekarang itu makin ketat. Maka dari itu buat teman-teman yang punya niat gitu kan, punya niat ke Jepang dan belum proses, ya kalau misalkan udah mensetsu, udah nunggu COE, itu mah tinggal nunggu waktu aja gitu kan. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang mau punya niat kerja ke Jepang terus kayak belum proses masuk ke LPK, itu secepatnya secepatnya nyari LPK yang SO ataupun yang udah bersertifikasi lah gitu, yang udah diakui oleh negara kayak gitu. Kenapa? Kalau misalkan nanti kalian di LPK yang nggak SO ataupun LPK yang
istilahnya nggak bener-bener punya izin, itu nanti kalian dipindah lagi ke sana, pindah lagi ke sini, jadi banyak makan waktu lagi gitu guys. Nah maka dari itu saran saya ya bener-bener cari SO yang bisa nyampein kalian ke Jepang gitu. Kalian masuk ke LPK tersebut, lalu kalian sampai ke Jepang lewat LPK tersebut, itu maksudnya. Dan alhamdulillah saya juga udah berangkat, dan kebetulan sebelumnya saya bergabung ya kerja di LPK ya, cuman ngajar dasar sih waktu itu karena saya sambil menunggu keberangkatan kerja ke Jepang itu di LPK Asuka Subang. Kalau misalkan kalian emang ada yang mau proses gitu ya, silahkan bisa kontak saya lewat TikTok, lewat IG, ataupun ngechat ke saya juga bisa. Kelihatan gak guys? Ngebul. Seperti itu. Selain itu juga visa kita itu sekarang itu di sini tuh bener-bener terbatas kan ya, visa-visa orang-orang yang kerja ke Jepang itu. Terbatasnya kenapa? Karena apa itu namanya istilahnya, untuk orang-orang yang kerja ke Jepang itu lewat apa namanya, lewat visa Tokutegino, lewat visa magang, itu bener-bener ada batas waktunya gitu. Kayak TG kan 5 tahun gitu. Kalau apa namanya, kalau misalkan magang itu ada yang 3 tahun, kayaknya ada yang 3 tahun. Itu saya simpan di sini aja lah. Nah kalau misalkan sehubungan dengan ini ya, kalau misalkan sehubungan dengan visa yang akhir-akhir ini rame itu, katanya untuk harga visa itu sekarang itu bakal naik guys. Nah itu ribet banget kan, visa itu bakal naik katanya. Yang tadinya kalau Indonesianya mungkin ya, kalau rupiahnya itu sekitar 6 juta atau apa berapa gitu, intinya jadi naik. Dan kualifikasi, oh ya gozaimasu, dan kualifikasi sertifikasi bahasa Jepang itu benar-benar dibutuhkan ya kan bang? Ya. Iyain aja lah, ini teman saya Minasang, teman saya sang satu Kaisa, dan sekarang kita masuk berdua ya bang. Bang Ami libur, yang di kamar sana libur. Begitu guys. Jadi buat teman-teman juga yang sekarang masih proses di Indonesia ya, terutama yang teman-teman saya yang masih ada di LPK, itu benar-benar bahasanya kayak harus dipertahanin banget gitu, kayak harus diasah terus intinya lah. Kemungkinan nanti ya, kemungkinan, dan ini saya punya info dari orang yang benar-benar punya pengalaman di Jepang, 27 tahun di Jepang. Dia itu sekarang visanya udah visa permanen residen dan nikah sama orang Jepang, dan saya masuk kelas beliau. Katanya untuk permanen residen bang, info bang, untuk permanen residen, iya enggak, untuk iya maksudnya yang nikah sama Nihonjin atau yang dari TG2 ataupun dari Kaigo Fukushiki ke residen permanen, itu bener-bener ada tingkatan bahasa. Kalau dulu tuh ya maksudnya gini, kalau dulu tuh walaupun nggak N1 tapi bisa bahasa ya oke gitu. Tapi sekarang tuh kalau residen permanen ya itu bener-bener kayak diminta sertifikasinya, kayak N1-nya harus ada, N2-nya harus ada, kayak gitu. Jadi nggak sembarangan kayak gitu. Seperti itu guys. Jadi tapi itu baru yang residen permanen ya, baru yang residen permanen. Nggak tahu kalau untuk TG2 dan yang lain sebagainya, kayaknya lagi proses lah kayak gitu. Tapi ya intinya bener-bener butuh apa istilahnya, sertifikasi bahasa Jepang yang mumpuni lah, seperti itu minasang. Nah kemungkinan besar nanti ya masalah visa TG1 ataupun TG2 gitu, ataupun pemagang itu tuh nanti tuh bener-bener ditentuin juga bang katanya ininya, apa namanya, sertifikasinya. Kayak kita kan di Indonesia udah jelas kan, kayak misalkan Kaigo kan, terus kayak misalkan JFT Basic itu boleh, tapi kemampuan bahasa Jepang harus N3. Nah nanti itu bukan gitu, nanti itu emang bener-bener harus punya N3 dari Indonesia. Bayangin kita juga yang ngejar. Nah untungnya saya sama Bang Peri ini, kita itu modal JFT ya alhamdulillah udah bisa gitu. Maksudnya sekarang juga masih bisa, tapi denger-denger karena banyak presiden Jepang kan, Takaichi Sang itu
yang sekarang ada konflik itu konflik ini sambil jalan ya. Jadi begitu guys, jadi kayak apa tentang visa di Jepang itu semakin ketat gitu sekarang itu. Pertama itu, terus ya untungnya kita itu ya di tahun 2025 akhir kan kita berangkat kita bulan 11 kita sampai bulan 11 ke Jepang, dan itu masih belum ada apa namanya kemarin info-info kemarin yang kenaikan visa belum ada, terus apa namanya perubahan sertifikasi bahasa Jepang itu belum ada ya, walaupun bakal ada gitu. Intinya ya buat temen-temen intinya buat temen-temen yang masih apa itu istilahnya ada di Indonesia proses ya, berdoa aja mudah-mudahan nggak ada hal-hal yang apa ya istilahnya bikin susah banget gitu. Di samping duit pasti keluar gitu kan bang, ya kan, di samping duit pasti keluar itu ya susah juga gitu, mana bahasa Jepang nggak bisa mah ya ribet gitu. Tapi mudah-mudahan apa ya tujuannya kan ujung-ujungnya kita buat bekerja lah intinya ya, buat nafkahin keluarga gitu, buat keluar dari pengangguran karena di ya tahu sendirilah susahnya nyari kerja di Indonesia ya. Kalau di sini tuh emang bener-bener gila ya tuh apa namanya lowongan kerja di Jepang tuh ya kekurangan banget, kayak di tempat kita aja bang ya, di tempat saya kerja guys, di tempat saya dan Bang Peri kerja itu apa namanya orang yang kontrak kerja sama yang arubaitonya ataupun yang kerja part time doang itu lebih banyak orang yang part time doang. Karena apa? Karena nyari ininya susah katanya gitu kan, nyari yang mau netep di Jepang itu susah. Karena apa? Karena saking banyaknya kerjaan gitu, seperti itu guys. Jadi orang bisa pilih-pilih gitu. Oke minasang, mungkin segitu aja ya videonya ya, karena saya ini bentar lagi mau ngegas nih ke Kaisa. Saya lagi berjalan jelong guys. Seperti itu pokoknya buat teman-teman yang masih di Indonesia yang belum tahu info-info tentang visa-visa di Jepang dan yang sebagainya, boleh komen-komen di kolom komentar, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya juga guys, teman-teman yang lainnya, saudara-saudara yang lainnya yang mau berproses kerja ke Jepang. Tonton gitu video ini apa jeruk bang tonton video channelnya Duru Napis, jangan lupa like, comment, subscribe. Karena apa bang? Karena kalau 100.000 subscriber ini nanti saya ada hadiah intinya ya guys ya, ada hadiah buat penonton setia saya yang like, comment, dan subscribe. Seperti itu teman-teman, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini, karena ini udah dingin banget sebenarnya, -2 ya nih ngebul. Oke, sukare sama desta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.